Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul mengampuni orang yang melukai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salah satu hal yang saya kagumi dari Yesus adalah kemampuannya mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Bayangkan, dia bisa mengampuni orang Yahudi yang berteriak-teriak, salibkan dia. Dia mengampuni pemimpin agama Yahudi yang menyerahkannya. Dia mengampuni prajurit Roma yang menyalibkannya. Dia juga mengampuni para murid yang meninggalkannya. Dia mengampuni Petrus yang menyangkalinya sampai 3 kali. Bahkan saya percaya kalau Yudas Iskariot yang pernah mengkhianati dia datang kepada Yesus minta ampun, tidak mati bunuh diri, Yesus pun akan mengampuni dia. Saudara, kenapa Yesus punya kemampuan untuk mengampuni orang yang melukai, bahkan menyelamatkan orang yang kemudian percaya kepadanya? Saya berpikir bahwa ini berkaitan dengan apa yang terjadi ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Kita tahu bahwa burung merpati sampai hari ini pun merupakan lambang daripada kasih dan perdamaian. Dan ternyata menurut ahli zoologi, merpati adalah binatang yang tidak punya racun hati yang pahit, tidak punya empedu. Dan secara spiritual itu menunjukkan bahwa dia bisa dilukai, dia bisa dikecewakan, tetapi karena Roh Kudus ada di dalam kehidupannya, itu tidak berubah menjadi kepahitan, karena Yesus selalu melepaskan pengampunan. Dalam Roma 5 ayat 5 Alkitab berkata, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berarti kalau Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, yang ada dalam hidup ini adalah kasih Allah yang mengalir keluar. Inilah ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus, bukan hanya sekedar punya karunia rohani yang luar biasa, tetapi memiliki buah roh, karena buah roh adalah kasih. Saudara, kita pernah mendengar perintah Yesus ketika dia menyampaikan khotbah di bukit. Siapa yang tampar pipi kanan, kasih kepadanya pipi kirimu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu, berkatilah mereka. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan perintah Tuhan yang sulit ini? Tentu dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan hal itu. Karena Roh Kudus selain memberikan kekuatan, kuasa, dia juga akan mengingatkan kita akan ajaran Yesus, juga tentang kasih dan pengampunan. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa-Ku dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang pertama, yang berarti kalau Roh Kudus hadir, dia akan menyadarkan kita akan beberapa kebenaran ini. Yang pertama, Roh Kudus akan mengingatkan bahwa kebencian itu menyiksa dan menghancurkan. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya pernah pergi ke Polandia dan mengunjungi sebuah tempat di kota Auschwitz, yaitu kamp konsentrasi yang pernah didirikan oleh Hitler pada Perang Dunia Kedua. Orang-orang dari Eropa Timur khususnya didatangkan ke tempat itu dengan kereta api. Mereka membawa koper, mereka membawa pakaian dan sebagainya. Tapi ketika mereka sampai, kepala mereka biasanya dicukur habis. Kita masih bisa melihat foto-foto mereka. Rambut-rambut yang ada dikumpulkan dalam ruangan yang masih kita bisa lihat sampai hari ini. Begitu juga koper, sepatu, pakaian dan sebagainya. Lalu mereka dilucuti, mereka dibawa ke sebuah ruangan dan dikatakan mereka akan mandi di sana, tapi ternyata mereka
masuk ke kamar gas dan semuanya mati. Hampir 1 juta orang mati di Auschwitz, belum di tempat-tempat yang lain. Diperkirakan ada 6 juta orang Yahudi, termasuk 1,5 juta anak kecil yang mati atas kekejaman Hitler yang memberikan perintah kepada tentara Nazi untuk menghilangkan begitu banyak nyawa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Hitler adalah seorang anak yang hidup di dalam kepahitan. Dia pahit hati kepada papanya yang seringkali menyiksa istrinya, menyiksa ibu daripada Hitler. Dia pernah belanja ke warung tetangga dan ketika uangnya kurang, yang punya toko atau warung kecil ini berkata, kamu anak miskin, kalau kamu gak punya duit, jangan belanja ke tempat ini. Saudara, dan itu menimbulkan luka hati. Ada banyak hal-hal pada masa kecilnya yang menimbulkan kepahitan. Dan ketika Hitler memperoleh kekuasaan, maka dia membantai orang-orang yang ada di sekitar dia. Kebencian adalah perasaan yang tidak sehat, yang akhirnya akan menghancurkan banyak orang, menimbulkan kerusuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa ketika kita membenci seseorang, kita lebih menyakiti diri kita daripada menyakiti orang itu. Seperti lebah yang kalau menyengat kita, hidung kita bisa bengkak. Tetapi lebah itu akan mati setelah dia menyengat kita. Begitu juga banyak orang mati rohaninya karena kebencian yang ada dalam hidupnya. Kebencian tidak mengubah masa lalu dan tidak memecahkan masa depan. Nah, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita hanya melipat gandakan kejahatan, melipat gandakan kebencian. Karena gelap tidak bisa diusir oleh gelap. Gelap hanya bisa diusir oleh terang. Dan yang kedua, kalau Roh Kudus kita izinkan masuk dalam kehidupan kita, dia akan menyadarkan bahwa hanya kasih yang dapat mengalahkan kebencian. Roma 12 ayat 17 dan selanjutnya berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, mari kita baca bersama. 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jika demikian bagian kita apa? Pengampunan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yusuf pernah dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Yusuf pernah diperlakukan tidak baik oleh anggota keluarganya. Tapi waktu dia jadi raja muda, apakah dia balas yang jahat dengan jahat? Tidak. Dia menyuruh semua anggota keluarganya, kakak-kakaknya pindah ke Mesir. Dia berikan Goshen, daerah yang terbaik, daerah yang tersubur di Mesir. Dan dia memeliharakan hidup sanak saudaranya. Sehingga mereka menjadi malu hati. Karena apa yang dilakukan mereka kepada Yusuf jahat. Tapi kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Mungkin ada beberapa orang di antara saudara yang pada masa lalu, pada masa kecil, engkau diperlakukan tidak baik oleh saudaramu, oleh familimu, oleh keponakanmu, dan engkau menjadi begitu pahit, begitu jengkel, dan ingin membalas pada satu hari. Tetapi saudara, setelah mendengar firman, kita harus balas memang. Tapi bukan balas dibalas jahat, balas dengan kebaikan. Karena kasih tidak akan pernah kalah oleh kejahatan. Mari kita belajar mengampuni orang-orang dan bahkan berbuat baik kepada dia. Paus Yohanes II pernah ditembak dan hampir mati oleh seorang ekstremis Turki
bernama Mehmet Ali Aksa. Dia dirawat sekian bulan di rumah sakit, tapi herannya tahun berikutnya setelah sembuh, dia datang ke penjara di mana Mehmet ditahan. Dia berbincang-bincang dengan Mehmet dan pada akhirnya Mehmet meminta maaf, mencium tangan dari Paus. Dan ketika Paus pulang, Mehmet berkata kepada kepala penjara, kalau aku dibebaskan, hal pertama yang aku akan lakukan, aku akan pergi ke Vatikan. Saya mau minta dibaptis oleh Paus. Saya tidak tahu apakah dia melakukan itu atau tidak. Karena poin saya adalah kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan. Orang yang begitu keras hati, hatinya menjadi lunak, menjadi lembut ketika ada pengampunan yang turun ke atas dia. Saudara mungkin pernah mendengar bahwa dulu Jerman Barat dan Jerman Timur itu terpisah. Dan salah satu yang memisahkan mereka adalah tembok Berlin. Saya pernah pergi ke sana, saudara, dan kita hanya bisa melihat sekarang kerangka beberapa bagian tembok Berlin yang hampir semuanya sudah diruntuhkan, hanya disisakan beberapa bagian kecil untuk orang foto-foto saja, untuk mengenang bahwa tembok itu pernah ada. Nah, ketika tembok itu masih ada memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, orang tidak bisa lewat ke atas jembatan tersebut. Dan orang dari sebelah timur seringkali melakukan hal yang tidak baik. Mereka melempari orang-orang pada bagian barat dengan sampah, dengan hal-hal yang buruk. Dan orang dari barat juga sebetulnya mau balas perbuatan orang-orang di timur itu. Tapi seorang kemudian bilang, kenapa mereka melempari kita dengan sampah? Karena hanya itu yang mereka punya. Mereka cuma punya sampah. Tapi kita kan bukan punya sampah. Kita punya makanan, kita punya minuman, kita punya selimut, kita punya pakaian. Mereka memberi apa yang mereka punya. Kita memberi apa yang kita punya. Jadi setiap kali dilempari dengan sampah, maka mereka balas melempari dengan makanan, pakaian, dengan selimut, dan perkara-perkara yang baik lainnya. Sehingga akhirnya tembok ini runtuh dan rekonsiliasi terjadi antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Ada orang yang ketemu saudara suka mengata-ngatai, menjengkelkan, selalu jahat kepada saudara. Dan biasanya yang menyakiti kita bukan orang jauh, orang dekat saudara sekalian. Orang dekat dari keluarga sendiri. Dan kalau engkau terpancing untuk marah, ingat ini. Kenapa mereka berbuat jahat kepada saudara? Karena hanya itu yang mereka punya. Kenapa mereka melakukan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor, perlakuan yang tidak manusiawi? Karena itulah kemiskinan jiwa yang dia bisa berikan kepada kita. Tetapi kalau saudara adalah orang yang mendengar firman dan taat kepada pimpinan Roh Kudus, ada kasih Kristus dalam hidup kita. Bukan kita sumbernya, Dia sumbernya. Kita hanya menyalurkan kasih. Dia memberi apa yang buruk. Kita belajar memberikan apa yang baik. Dan dengan demikian kita menjadi seorang pemenang. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mereka memberi apa yang mereka punya. Kita memberi apa yang kita punya. Kristus, kasih, pengampunan, damai sejahtera, sukacita. Itu yang membuat perbedaan antara seorang anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Amin, saudara. Nah, karena itu mari kita ingat bahwa hanya kasih yang dapat mengalahkan kebencian. Saudara mungkin pernah dengar ada seorang menantu yang jengkel sekali kepada mertuanya yang sangat galak, yang hanya ingin dilayani. Mereka tinggal serumah, tapi mertuanya ingin dilayani, dikasih makan pagi, siang, sore dengan makanan yang berbeda, selalu hangat. Dan kata-kata dari mertuanya itu sungguh menyakitkan, kata kutuk, sumpah serapah kepada menantunya ini. Sampai menantunya enggak tahan. Dia pergi ke kota menemui seorang tabib dan berkata, apakah kamu jual racun untuk membunuh seseorang? Ada. Siapa yang kamu mau racuni? Ibu mertua saya. Oh, kenapa? Lalu dia ceritakan, saudara, perlakuan tidak baik dari ibu mertua kepada dia. Oke, dia bilang, ini racunnya, harganya sekian, tapi kalau kamu meracuni dia besok mati, kamu ditangkap masuk penjara. Jadi supaya tidak terlalu menyolok,
kamu kasih sedikit-sedikit ini racun di makanan daripada mertua kamu. Tiap kali kamu sajikan sedikit saja. Ya. Dan ini akan membunuhnya selama kira-kira setelah 1 bulan. Dan setiap kali kamu melayani dia supaya dia tidak curiga bahwa dia diracuni oleh kamu. Kamu harus baik hati, kamu harus ngomong yang manis, pokoknya jangan sampai ada orang pikir bahwa kamu memang menjahati dia. Bisa? Bisa tabib katanya. Saudara, sejak itu dia masak lebih rajin untuk mertuanya. Pagi dia masak, siang dia masak, sore dia masak. Ayo mah makan lagi, malah dia tuangkan. Ayo tambah lagi ya, tambah mati ya. Tambah lagi ya, tambah lagi ya. Tapi dalam hatinya, mati lu, biar cepat mati. Saudara, dan itu berlangsung seminggu, 2 minggu. Dan akhirnya mertuanya sadar, kenapa menantu saya berubah jadi baik ya. Tidak cemberut lagi, melayani dengan ramah, makanannya juga enak, suka menambahkan dengan makanan yang dia buat. Sejak itu dia tidak marah-marah. Dia baik sama menantunya. 3 minggu, aduh dia rasa menantunya lebih baik. Mertuanya juga akhirnya memuji-muji menantunya ini. Bahkan kalau lagi kumpulan ibu-ibu tua, lagi macok saudara-saudara. Maka dia cerita, menantu gua ini paling hebat loh, paling luar biasa. Hampir sebulan. Sekarang menantunya yang bingung, aduh mertua saya udah berubah jadi baik. Saya gak mau dia mati. Cepat-cepat dia pergi ke tabib itu. Dia bilang, tabib punya obat gak untuk menawarkan racun itu? Ada. Berapa harganya? Buat siapa? Buat mertua saya yang kamu kasih racunnya 1 bulan yang lalu itu. Oh gak perlu kalau itu. Karena sebetulnya aku kasih kepada dia bukan racun, vitamin. Dia akan tambah sehat, bukan tambah mati. Loh, kok bisa begitu? Iya, sebab waktu kamu cerita aku tahu racunnya itu bukan di sini. Racunnya itu ada di hatimu. Aku harus mengeluarkan setiap hari melalui pelayanan kasihmu kepada mertuamu. Saudara, akhirnya mertua dan menantu ini hidup rukun satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kejahatan dibalas dengan kejahatan hanya membuahkan kejahatan yang lebih besar. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kasih, saya percaya damai, sukacita, berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita. Siapa yang setuju berikan kemuliaan untuk Tuhan kita? Yang pertama, Roh Kudus kalau kita izinkan bekerja di dalam hati kita, dia akan menyadarkan bahwa kebencian itu menyiksa dan menghancurkan. Yang kedua, dia akan menyadarkan hanya kasih yang dapat mengalahkan kebencian. Yang ketiga, Roh Kudus akan menyadarkan bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengampuni kita. Dalam Matius 6 ayat 12, doa Bapa kami, Yesus berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau kita mengampuni orang lain, dosa kita diampuni. Tapi kalau kita menyimpan dendam, tidak mengampuni orang lain, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Nah dalam Matius pasal 18, Yesus kemudian memberikan sebuah contoh ekstrim. Ada seorang raja yang memanggil seorang yang sudah berutang 10.000 talenta kepada dia. Bayar, nggak punya duit raja. Oke kalau gitu kamu dijual jadi budak, istri kamu, anak-anak kamu, jual semuanya jadi budak. Saudara, dia minta ampun, minta ampun. Raja berbelas kasihan, ya udah deh, karena kasih karuniaku aku bebaskan kamu. Saudara, utangnya itu 10.000 talenta. Ini jumlah yang sangat besar karena 1 talenta menurut kamus Alkitab 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta itu berapa dinar? 10.000 kali 6.000, 60 juta dinar. Upah orang kerja sehari waktu itu cuma 1 dinar. Setahun
300 hari kerjalah, 300 dinar. Jadi kalau dia kerja paksa, kerja rodi, kerja tanpa upah, hanya untuk melunasi hutangnya, maka dia harus punya waktu hidup 200.000 tahun untuk kerja rodi, baru hutangnya lunas. Ya mana ada orang yang hidupnya 200.000 tahun, saudara. Tuhan memakai contoh yang ekstrim ini hanya untuk menunjukkan, kamu tahu nggak hutang dosa kamu kepadaku. Itu kalau kamu kerja rodi, kamu harus bayar. Kerja rodi 200.000 tahun. Artinya apa? Mustahil. Gak mungkin ada orang bisa hidup 200.000 tahun untuk bekerja melunasi hutangnya. Dosa kita begitu besar. Tapi Tuhan berkata, aku mengampuni kamu. Ini free gift untuk kamu. Hadiah buat kamu. Oh betapa Tuhan itu baik, besar, luar biasa, dahsyat. Tapi celakanya ini orang setelah dibebaskan, dia lihat ada temannya yang utang 100 dinar. Upah orang kerja 4 bulan, dicekek, dimasukin penjara. Aku tidak akan keluarkan kamu sampai kamu melunasi hutang-hutangmu kepadaku. Ketika raja mendengar, dia marah sekali. Dia tangkap orang itu. Dia suruh algojo-algojo untuk menyiksa dia. Begitu juga orang-orang yang masih menyimpan dendam, kepahitan kepada orang lain. Itu adalah orang yang tidak sadar betapa besar dosanya yang telah diampuni oleh Tuhan. Kalau dosa kita sudah diampuni Tuhan, siapa kita yang masih menyimpan kepahitan kepada orang lain? Tahukah saudara bahwa pengampunan Tuhan itu membebaskan kita dari hukuman. Dan kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Sehingga sepantasnya lah kita mengampuni orang lain. Tapi si itu jahat. Ini bukan persoalan kita dengan dia. Ini persoalan kita dengan Tuhan. Kita sudah menerima anugerah kasih karunia yang begitu besar. Dan kita selayaknya menyalurkan kepada orang lain. Apakah Tuhan mengampuni kita karena kita baik? Karena kita sempurna? Tidak. Tuhan mengampuni kita karena Dia yang baik. Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi tidak pernah membiarkan kita seadanya. Dia akan memproses hidup kita menjadi lebih serupa seperti Dia. Tapi di awal, Dia mengampuni kita tanpa syarat. Seperti anak bungsu yang pulang ke rumah bapaknya, bau babi, tidak bawa uang sepeser pun. Hidupnya sangat merana, jorok. Tapi bapak menerima dia apa adanya. Walaupun bapak tidak pernah membiarkan dia seadanya. Disuruh mandi, disediakan jubah yang paling indah. Tuhan telah mengampuni kita. Tuhan telah mengangkat kita dari lubang dosa. Memahkotai kita dengan kasih karunia, kebenaran, kemuliaan. Lalu siapa kita yang membenci orang lain? Yang derajat kesalahannya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan dosa kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita. Yang keempat, kalau kita mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, kita akan sadar bahwa pengampunan membuat kita lega dan bahagia. Karena kita akan bebas dari emosi negatif. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa Tuhan ingin kita membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah? Karena itu adalah hal-hal buruk, hal-hal yang juga akan membuat hati kita menjadi tertekan, emosi kita menjadi negatif. Kita hidup dalam kebencian. Tetapi sebaliknya Tuhan mau kita ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Karena itu akan membuat kita lega dan bahagia. Saudara benci sama tetangga, bisa migrain. Saudara jengkel sama adik atau kakak, sakit mah. Saudara kesel sama mertua, sakit punggung, tulang belakang. Suka jelek-jelekin hamba Tuhan, bisa cancer, saudara-saudara. Jadi mesti hati-hati dengan emosi negatif tersebut. Tapi sebaliknya kalau kita damai, sukacita, memuji Tuhan,
Hati yang gembira menjadi obat yang manjur, lega dan bahagia. Saudara benci orang seperti ada beban 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo di dalam hati kita. Tapi waktu kita berkata, aku melepaskan pengampunan. Aku ampuni kamu. Kamu urusan sama Tuhan. Yang penting aku sudah mengampuni kamu. Aku gak mau punya dosa sama Tuhan. Di sanalah saudara akan mengalami kelegaan dalam kehidupan ini. Tahukah saudara, pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita bisa berikan bukan kepada orang lain tapi kepada diri kita sendiri. Sebab pada waktu kita mengampuni orang lain belum tentu diampuni sama Tuhan. Karena dia harus bereskan sendiri sama Tuhan. Tapi waktu kita mengampuni orang lain, dosa kita diampuni. Ketegangan kita, kemarahan kita, beban dalam hati kita dicabut. Kita lepas, kita bahagia. Mengampuni itu seperti halnya membebaskan seorang tahanan dan kemudian menyadari bahwa tahanan itu adalah diri Anda sendiri. Kita yang tertawan dengan kepahitan dan kebencian. Karena itu mari kita belajar mengampuni. Karena ini keputusan untuk menolak hidup dalam masa lalu dan terus maju. Banyak orang freeze, membeku dalam suasana masa lalu. Saya ingat ya, 10 tahun yang lalu, si Eta Tea, si jurik, si setan, ada di depan rumahnya pakai daster butut, bolong kelek kiri kanan sama kanan, pakai sandal jepit warna biru. Pintu rumahnya warnanya hijau, dia nuding-nuding saya, dia ngomong begini. Hafal bener saudara, sampai warna sandalnya, warna rumahnya, perkataannya. Pada itu sudah 10 tahun yang lalu. Jadi setiap kali kita mau move on, mau jalan gak bisa. Dibawa balik pada pengalaman masa lalu. Betapa bodohnya kita, seharusnya kita memandang ke depan. Dan bukan hanya melihat masa lalu. Kalau saudara naik mobil sekali-kali boleh lihat kaca spion. Tapi lihat kaca depan itu harus kita perhatikan. Sebab kalau saudara nyetir mobil lihat terus kaca spion, gak sampai tujuan, masuk got saudara sekalian. Jangan ingat-ingat terus masa lalu yang ada. Tapi ambil keputusan untuk move on, menolak hidup dalam masa lalu. Dan terus maju ke depan, kan ada rencana yang lebih baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hanya orang kuat yang bisa mengampuni. Orang lemah tidak bisa mengampuni. Sumbu pendek itu gak bisa mengampuni. Hanya orang punya greatness, kebesaran dalam jiwanya yang bisa berkata seperti Yesus, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada yang berpikir bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang lain, Yudas Iskariot yang disamarkan menjadi seperti Yesus. Sangat tidak mungkin. Karena Yudas orang yang bermoral sangat rendah, bahkan menjual gurunya sendiri hanya dengan 30 keping perak. Kalau dia disalib, sumpah serapah akan keluar dari mulutnya. Bagaimana mungkin kalau itu Yudas Iskariot dia bisa mengucapkan perkataan begitu agung. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya Yesus yang mungkin melakukan hal itu. Hanya Yesus yang bisa mengampuni orang. Karena itu saudara, sadarlah hanya orang kuat yang bisa mengampuni. Kekuatannya dari mana? Dari Tuhan yang memampukan kita. Karena itu jangan membangun tembok pemisah. Tapi bangunlah jembatan penghubung. Mengusahakan perdamaian, rekonsiliasi. Sebab itu menjadi sesuatu yang sangat baik untuk kita kerjakan. Secara sinodal, saya melakukan beberapa langkah ini. GBI, Gereja Bethel Indonesia secara sinode itu pernah pisah dari GBIS, Gereja Bethel Injil Sepenuh tahun 1970-an. Saudara, ada konflik dari gereja dan akhirnya pisah. Tetapi kemudian ketika saya terpilih menjadi ketua umum Sinode GBI, saya beberapa kali melalui beberapa orang GBIS bilang, gimana kalau kita duduk bersama, lalu saling memaafkan dan mulai menjalin kerjasama yang lebih akrab.
Awal-awalnya sulit sekali saudara, karena mereka bilang ada beberapa senior yang masih belum mau. Tapi tahun yang lalu rasanya, di Surabaya, semua pimpinan GBI, pemimpin intinya dan GBIS Gereja Bethel sepenuh sepakat untuk ketemu di sebuah tempat di Surabaya dan kemudian kita mulai saling memaafkan karena sebetulnya pelaku sejarahnya sudah meninggal semua. Dan saya hanya bilang kita ini adalah generasi yang berikutnya dan mari kita saling memaafkan supaya berkat Allah mengalir, supaya ada kerjasama yang lebih baik. Dan suasananya sangat bagus sekali saudara. Kita saling mendoakan, kita foto bersama, kita makan bersama. Dan kemudian saya minta ketua Sinode GBS pada waktu itu khotbah 2 bulan ke depan. Setelah itu dalam sidang majelis pekerja lengkap para pemimpin GBI dari seluruh Indonesia. Dan dia menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, musuhan itu gak enak. Ingat, 1 musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. 1 musuh bisa membuat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi tidur tidak bisa makan, lagi makan tidak bisa tidur, saudara. Emang iya. Dan tahukah saudara, setelah kita melepaskan pengampunan itu, rekonsiliasi terjadi, hubungan menjadi lebih baik. Tuhan mulai mengerjakan perkara-perkara yang baik di dalam gereja Tuhan. Ada beberapa sinode yang kemudian mulai mengundang saya sebagai ketua umum GBI untuk menyampaikan ceramah, sesi, kerjasama. Beberapa waktu lalu saya diminta dalam penutupan sidang sinode GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat, untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara tahu kalau GPIB itu kan gereja yang sangat fenomenal karena salah satu bangunannya, kalau saudara pernah ke Jakarta ada stasiun Gambir, di seberangnya itu GPIB Immanuel yang sudah dari zaman Belanda. Nah itu merupakan salah satu gereja yang akhirnya wartawan mereka bilang belum pernah terjadi dalam sejarah Sinode GPIB mengundang seorang pendeta dari GBI untuk khotbah pada penutupan sidang sinodenya. Dan saya diwawancara untuk hal tersebut. Beberapa minggu yang lalu Eforus Huria Kristen Indonesia dari Pematang Siantar sengaja datang ke Bandung, saudara, bersama dengan preses dan beberapa pemimpin mereka. Dan saya bilang, aduh terima kasih Eforus sudah bisa datang ke Bandung. Karena sebetulnya mesti disambut di Jakarta, tapi saya bilang karena itu hari Senin hari libur, saya nggak ada di kantor sinode. Saya ada di Bandung, nggak apa-apa saya datang ke Bandung, katanya saudara. HKI sudah didirikan 1927, 5 tahun lebih awal dari HKBP. Dan mereka bilang, saya ingin ke sini karena kami mau belajar dari GBI. Menjadi gereja yang maju dan modern. Dan saya bilang, mestinya kami yang belajar. Karena HKI itu 1927, GBI cuma 1970 saudara. Tapi kami sangat senang sekali dan saya bilang, apapun yang dibutuhkan, mau bahan, mau program, mau orang-orang untuk melatih, kami siapkan. Supaya kita bisa kerjasama. Saudara-saudara, minggu yang lalu, waktu saya ada di Singapura, karena saya tadi malam baru sampai dari Tasik, paginya saya masih di Singapura. Saya terima WA dari Sinode Gereja Kristen Jawi Wetan. Mau ketemu juga untuk mengadakan kerjasama. Beberapa waktu yang lampau, saudara sekalian, ada ada Paskah Nasional dari 8 aras gereja. Katolik, PGI, kebanyakan Protestan, PGPI, Pentakosta, PGLII, Injili, Bala Keselamatan, Advent, Gereja Ortodok, Gereja Baptis mengadakan Paskah bersama. Dan saya diminta untuk berkhotbah, tentu mewakili sinode yang ada. Dan ini sesuatu yang pada waktu lalu agak langka karena terus terang gereja dengan latar belakang Pentakosta kadang-kadang dipandang sebelah mata oleh gereja-gereja mainstream. Bahkan beberapa minggu lalu saya khotbah untuk anggota DPR dan MPR di Senayan, saudara sekalian, dari GBI.
saya merasa bahwa rekonsiliasi yang kita lakukan itu membuahkan jalan-jalan yang terbuka. Bukan supaya kita lebih hebat, tidak. Tapi orang mulai mengakui, orang mulai menerima, orang mulai berrekonsiliasi. Bukan hanya secara pribadi, tapi juga secara lembaga. Dan saya mau bilang, kalau lembaga gereja yang sulit sebetulnya, lebih sulit saudara, karena banyak aturan kaku, doktrin yang kadang memisahkan. Itu bisa duduk sama-sama. Apalagi setiap pribadi. Jangan bangun tembok memisah, bangun jembatan penghubung. Itu akan membuat kita lega dan bahagia. Saudara pernah dengar? Satu kali ada adik kakak, mereka rukun ketika orang tua masih hidup, tapi ketika orang tua meninggal, mereka mulai ribut soal harta dan sebagainya. Lalu kemudian mereka tinggal sebelah rumahan, rumahnya sebelahan. Masing-masing besar karena anak orang kaya, ini 1 hektar, ini 1 hektar. Rumahnya sih di tengah, tapi dikelilingi oleh taman yang bagus. Kakaknya juga sama, saudara sekalian. Rumahnya di tengah, gak terlalu besar, tapi tamannya besar. Nah waktu mereka lagi bentrok itu, waduh mereka gak mau ketemu satu dengan yang lain. Bahkan si adik kemudian membuat parit, saudara-saudara, mengisi dengan air. Sehingga tidak mungkin si kakaknya yang biasanya karena gak ada tembok, mereka masuk aja ke sana lewat tanah itu. Sekarang udah gak bisa lagi. Kecuali masuk lewat pintu depan yang dijaga oleh satpam. Dan ketika si kakak melihat dikasih parit, dikasih air yang banyak, dia jadi lebih marah. Dia bilang, emang gua mau ke sana? Kamu halangi pakai air? Enggak, aku enggak akan datang ke sana. Dan sebagai balasannya dia panggil tukang kayu. Dia bilang, tolong bikin tembok kayu ya, yang tinggi. Supaya dia gak bisa lihat rumah saya. Dia juga gak bisa ke sini, saya juga gak akan ke sana. Tapi saya mesti keluar negeri nih 3 minggu. Ini duitnya ya, kalau kurang nanti saya tambahin lagi. Tolong kamu bikinkan tembok yang tinggi. Siapa? 3 minggu kemudian orang ini kembali dari luar negeri, dia kaget. Karena yang dibangun oleh tukang kayu bukan tembok tinggi tapi jembatan yang menghubungkan rumah ini dan rumah itu. Bahkan melewati parit tersebut, saudara-saudara. Lalu ketika dia lihat, dia marah, dia bilang, kenapa kamu bikin jembatan? Tidak sesuai dengan permintaan saya. Sebentar Pak, Bapak coba dulu naik jembatan sampai paling atas. Kalau Bapak rasa tidak baik, tidak suka, saya akan bongkar. Saya akan pasang temboknya, gak usah bayar apa-apa lagi, gratis. Tapi Bapak cobain dulu, kan sudah nanggung, udah jadi. Lalu sambil jengkel-jengkel dia naik sampai ke bagian paling atas, di bawahnya ada parit. Dan ketika dia berdiri di paling atas, adiknya dari sebelah sana melihat kakaknya naik mendekat ke rumahnya. Dia lari, dia bilang, kakak maafkan saya. Saya bikin parit untuk memisahkan kita. Tapi hatimu ternyata sangat mulia. Kamu bikin jembatan supaya aku bisa ke tempatmu, engkau bisa ke tempatku. Ampuni saya. Adik berlari dan bertemulah mereka di jembatan tersebut saling berpelukan. Ampuni saya kakak, hati kamu begitu mulia. Si kakak merasa gak enak karena itu bukan idenya dia, saudara sekalian. Enggak apa-apa deh, aku juga memaafkan kamu, hatiku tidak semulia itu. Ya tapi biar kita sekarang mulai rukun satu dengan yang lain. Siapa yang tersenyum? Siapa yang paling senang? Tukang kayu itu. Saudara tahu siapa dia? Anggota Gereja Bethel Indonesia. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Maksud saya apa? Orang GBI jangan saling dendam, benci satu dengan yang lain. Mengusahakan rekonsiliasi, perdamaian. Karena di mana kesatuan itu ada, berkat Allah akan dicurahkan. Siapa yang percaya? Berkat akan melimpah ketika kesatuan itu terjadi. Suami, istri jangan ribut terus. Doamu akan terhalang. Upayakan perdamaian, rekonsiliasi, rukun. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Nah bagian terakhir yang saya mau sampaikan adalah ini. Dalam Matius 18, Petrus pernah bertanya kepada Yesus, aku ini harus mengampuni saudaraku yang bersalah berapa kali? Sampai 7 kali? Yesus bilang, bukan, tapi 70 kali 7 kali.
70 kali 7 kali. Dan ini bicara tentang terus menerus. Angka 7 angka kesempurnaan. Jadi kamu harus melakukan terus menerus. Saya melihat ini sebuah proses yang harus terus dilakukan. Jadi pengampunan itu sebuah titik, peristiwa, kejadian, tapi juga sebuah proses yang harus kita kerjakan hari lepas hari. Kalau saudara mendengar firman, lalu kita pernah jengkel kepada seorang, saya ampuni dalam nama Yesus. Besok masih keingat lagi enggak? Masih, masih jengkel, masih pahit. Kita bilang, ini proses 70 kali 7 kalinya mulai jalan. Kemarin aku udah ampuni dia. Dalam nama Yesus, aku tetap melepaskan pengampunan. Minggu depan masih ingat lagi. Aku ampuni dalam nama Yesus. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Ini proses yang terus harus dikerjakan. Orang yang mengampuni dengan pengampunan sejati tidak memikirkan dan tidak membicarakannya terus. Buat apa mengais-ngais kepahitan, mengorek-ngorek kejengkelan, diceritain lagi. Kayak gak ada habis-habisnya tuh kebencian, saudara. Tidak memikirkan terus. Bukan tidak ingat, tapi tidak mengingat-ingat. Ada orang doa, Tuhan bikin saya lupa semua peristiwa yang dulu pernah terjadi. Waduh, bisa amnesia itu saudara. Karena apa yang kita lakukan itu tidak akan kita lupakan, itu akan mengendap di alam bawah sadar. Bukan tidak ingat, tapi tidak mengingat-ingat. Jangan kalau lagi sendirian, mikir lagi yang dulu. Usayanya diingat-ingat. Eta 5 tahun yang lalu. Aduh saudara ngapain nginget-nginget sampah masa lalu. Jangan terus mengingat-ingat. Walaupun kadang-kadang ingat, begitu ingat. Kita lagi jengkel, kita bilang saya sudah mengampuni. Pengampunan 70 kali 7 kali. Pengampunan sejati tidak pahit, tidak marah, tidak dendam, tidak ingin membalas. Saudara, hatinya mesti dijaga. Kalau saudara masih ingat seseorang, satu nama, peristiwa, saudara masih ada jarum masuk ke dalam hati kita. Itu belum bersih, belum beres. Kita bilang, dalam nama Yesus, aku lepaskan pengampunan. Karena hati tidak boleh pahit. Tapi dia pernah utang sama saya 50 juta, ditelepon gak diangkat, didatangi ke rumahnya. Ternyata cuma ngontrak, udah pindah, gak tahu kemana orangnya. Kita jengkel. 50 juta hilang, gak balik. Lagi makan bakmi, wajahnya muncul di bakmi itu. Akibatnya apa? Bakmi terasa tali sepatu. Seret semua saudara sekalian. Makan beef stick yang enak terasa sok karet. Karena wajahnya ada di sana. Saudara udah hilang uang, hilang kesehatan, hilang sukacita, hilang bahagia kan rugi. Apakah orang yang ngambil 50 juta dari saudara yang gak balikin itu ingat sama saudara? Boro-boro. Dia mau makan enak, semuanya enak. Kita yang rugi berkali-kali. Karena itu mari kepahitan, kemarahan, dendam, ingin membalas harus dibuang dalam hidup kita. Kita doa gini, Tuhan, dia nggak balikin uang saya. Tapi saya percaya Tuhan bisa berkati saya lebih besar dari yang hilang. Ketika hatiku beres, hatiku bersih. Ini hanya ujian buat saya. Ketika aku hatinya benar, berkat yang lebih dahsyat Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Siapa yang percaya? Engkau akan diberkati lebih lagi ketika hati benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan mengampuni berarti mengharapkan hal yang baik, bukan hal yang buruk terjadi pada mereka. Seperti Yusuf yang tadi saya sudah ceritakan. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, yang buruk. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ada orang bilang gini, saya disakiti sama dia. Ditipu sama dia, difitnah sama dia. Saya emang gak balas. Karena pembalasan adalah hal Tuhan. Saya mah doa sama Tuhan. Dihajar tuh orang sama Tuhan. Habis-habisan, bangkrut. Anak Tuhan dilawan. Kira-kira sudah mengampuni belum saudara? Lo gak balas dendam. Pakai tangan Tuhan, gaplok begitu saudara. Orang yang sungguh mengampuni
mengharapkan yang terbaik bagi orang yang pernah melukai dia. Yusuf itu mengharapkan hal yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Itu tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Barang siapa meminta pakaianmu, kasih kepada jubahmu. Orang yang minta kamu berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil, extra miles, itu sikap yang Tuhan ajarkan. Bukan mengharapkan hal yang buruk, tapi hal yang baik. Hutang 50 juta. Udah gak apa-apa, nanti dihajar Tuhan, dikutuk Tuhan. Makan tah duit. Saudara-saudara, kita juga akan tetap jengkel kalau begitu. Tuhan, saya doakan dia biar bangkrut, biar ludes. Doa jangan jahat, saudara-saudara. Kalau dia bangkrut, 50 juta gak pernah bisa dibayar sama saudara. Tuhan berkati dia, biar dia maju usahanya. Dan dia bertobat, dia sadar. 3 tahun kemudian dia datang sama saudara. Aduh sorry ya, saya ngilang kenapa? Era malu ketemu, gak punya duit. Sekarang saya udah pindah keluar kota, usaha saya maju. Saya mau bayar utang, nih 50 juta. Sorry ya 3 tahun yang lalu tapi bukan gak mau bayar dan gak punya duit. Tapi terima kasih sekarang udah diberkati nih 50 juta. Dan saya mau kasih hadiah sama kamu 20 juta ya. Kan sudah diberkati sama Tuhan. Karena itu doakan hal yang baik kepada mereka. Pengampunan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena membuat ibadah kita diterima oleh Tuhan. Lihat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 23 sampai 25 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau ingat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah apa saudara? Berdamai dengan lawanmu. Saudara lagi ibadah tapi jengkel sama seorang. Tuhan bilang tinggalin dulu itu persembahan di rumah ibadah. Lalu kamu berdamai dulu dengan orang lain. Baru pulang lagi persembahanmu diterima oleh Tuhan. Saudara ke gereja, nyanyi Tuhan, nyanyi puji Tuhan, angkat tangan penuh perasaan, kasih persembahan, haleluya puji Tuhan. Tapi engkau jengkel sama orang lain, ibadahmu no saudara. Ibadahmu gak dinilai sama Tuhan. Ibadahmu sia-sia. Karena yang Tuhan lihat bukan hanya sekedar penampilan luar, tapi hati kita. Tapi kalau hati kita beres, maka ibadah kita diterima oleh Tuhan. Saudara mau ibadahnya berkenan kepada Tuhan? Bersihkan hati kita. Dan yang terakhir, pengampunan juga membuat doa kita berkuasa. Markus 11 ayat 24-25 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini luar biasa ayat. Tuhan janji, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu telah menerimanya. Saudara minta kesembuhan, saudara minta berkat, saudara minta mujizat, saudara minta jawaban doa apapun. Apa saja Tuhan akan berikan kepadamu. Percaya akan janji Tuhan ini. Kalau engkau beriman, Tuhan akan mengabulkan doamu, amin. Tapi ada syaratnya, ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, bagaimana? Ampunilah dahulu. Jadi doanya dijawab dulu atau mengampuni orang dulu? Ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kalau saudara berdoa, doamu mendatangkan mujizat ketika hati kita bersih. Ampunilah dahulu. Berarti kalau saudara tidak mengampuni, saudara mau doa-doa teriak-teriak syafaat luar biasa, nggak didengar sama Tuhan. Hatimu belum beres. Karena itu jika kamu berdiri untuk berdoa, katakan bersama-sama, ampunilah dahulu. Apa yang kita harus lakukan sebelum doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Ampunilah dahulu. Coba kasih tahu sama kiri kanan. Ampunilah dahulu. Kunaonnya lama Tuhan teh nggak jawab doa saya. Tuhan bilang ampunilah dahulu. Itu tombol berkatnya bukan dari Tuhan lagi, dari saudara.
Tuhan mah udah kasih, mau kasih berkat, udah siap tuh. Waduh, tinggal dipencet aja tombol. Bruk. Tapi mesti hati kita mengampuni. Hari ini maukah saudara berkata, Tuhan, bersihkan hati saya supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Apakah ada di antara saudara yang pahit hati, jengkel, bukan hanya masa kini, tapi karena perlakuan orang pada masa lampau? Buat apa saudara membawa luka itu dalam hidup kita? Belajar mengampuni, karena kasih Allah yang luar biasa akan dicurahkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Mari kita makin berdiri.